Udah nampil ya? Oke. Bentar ya. Oke, coba share screen kita lihat dulu. Nanti juga kita bahas nanti. Mm-mm. Oke, oke. Udah cukup mendingan sih, tinggal itu aja nanti ada. Oke. 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 Itu kurangi sih, itu aja sih di bagian operatornya tadi, operator kondisinya lah, if-nya. Kebanyakan di bagian yang pertama. Mungkin kita coba itu ya, bahas dari soalnya dulu nih. Oh ya, tadi udah pakai function ya? Lupa tadi. Oh enggak. Oke, oke. Nah, di sini kita disuruh nampilin sesuai chat itu ya, yang coba aku lihat dulu screenshotnya. Ya Allah. Oke, di copy dulu. Nah, kita disuruh untuk melakukan sebuah penampilan di dalam konsolnya. Di sini ada angka 1 sampai 20. Nah, ada sedikit peraturan di sini katanya, jika nanti angka yang ditampilkan itu angkanya ganjil, maka tampilkan tulisan santai. Nah, untuk kita lihat di sini kan ganjil 3. Nah, ini nanti kenapa 3? Nah, yang kalau dia genap itu tampilkan berkualitas. Ini yang genapnya berkualitas. Dan namun ada lagi pengaturan jika angkanya itu yang sedang ditampilkan itu berupa angka kelipatan 3 dan dia itu ganjil. Jadi di sini nanti kalau kita pahami rumus ganjil kan nanti kita bisa lihat nanti setiap angka dibagi 2, nanti kalau sisanya itu selain 0 maka itu ganjil. Nah, kalau genap kan setiap angka itu dibagi 2, nanti sisanya itu
kalau selalu 0 maka itu dianggap angka ganjil, angka genap. Nah kalau yang ini nanti angkanya itu kan ini kelipatan 3, berarti otomatis kan kalau dia dikali 3 hasilnya itu ganjil. Kemudian kalau dia dibagi lagi 3, angkanya itu hasilnya itu dia menjadi nilai juga masih atau kelipatan 3 juga. Contohnya angka 3 dibagi 3 kan dapatnya 1, atau juga dia dibalik. Nah kemudian ada juga 15 dibagi 3, dia dapatnya 5 dikali 3 jadi 15. Nah itu maksudnya. Nah dari sini, dan juga ada katanya di bagian terakhir tuh nanti batas statementnya itu dibuat dinamis. Datanya itu dapat dari parameter function, dari functionnya. Nah coba ini udah aku siapkan pembahasannya. Ini kita buat misalnya kita buat dulu awal aja for ulangan. For yang pertama itu kita buat inisialisasi itunya dulu, misalnya pakai istilah X juga bisa, atau I juga bisa. I misalnya kita angka 1, kemudian di sini ada statementnya ini I nya itu kalau kita lihat di soalnya kan 1 sampai 20 tuh. Nah, maka kita bisa sampai 20. Nah kenapa kita pakai sama dengan, karena kita kan mulai dari 0 nih, ada angka 1, maka nanti kalau nggak sampai nggak menggunakan sama dengan itu, jadi batas itu 1 sampai 19 saja. Nah biar 20 terikut, kita tambahkan sama dengan. Kemudian di sini kita menggunakan I plus. Karena kenapa kita menggunakan I plus, ini kan penaikan satu angka, karena di sini kan angkanya itu menaik 1, 2 dan seterusnya, ini menaik, bukan dari kesebalikannya atau dia nggak menurun. Nah di sini kita buat. Oke, sekarang coba kita cek di konsol log dulu angkanya itu udah bener belum. Dia itu urutan angka 1 sampai 20. I nya kita cetak nih, kita cek di konsol lognya. Nah ini udah nampil angkanya itu 1 sampai 20. Oke, sekarang kita coba membuat ini, buat sebuah percabangan kondisi untuk menampilkan yang ganjil. Nah misalnya ini kita komen dulu, if si I nya itu kita bagi menggunakan modulus, nanti bagi misalnya mau dapatkan nilai ganjil kan itu 2, kita bagi 2. Kalau nanti sisanya itu pembagiannya tidak sama dengan 0, maka kita coba konsol log angka I nya. Nah maka kita dapat angka ganjil dengan 1, 3 dan seterusnya. Nah berarti kalau mau dapat angka genap itu kita ganti di sini, sisanya itu 0 harus. Nah di sini maka nanti kita udah dapatin nilai genapnya. Nah ini kita udah dapat rumusnya nih. Rumusnya ini kita biarin dulu untuk. Nah yang ini kita tambahkan else if I nya itu dibagi dibagi 2, yaitu sama dengan yang pertama itu genap ya, berarti sama dengan 0. Nah kita coba sekarang, kita fokus yang ke ini dulu, yang ke A dulu. Kita sekarang kan udah dapat nih nilai ganjilnya yang dari sini. Nah, 1 sampai
3. Nah udah dapat dia nilai ganjil, maka tampilkan si angka santai di sini. Kita bisa langsung kita bisa tambahkan kutip. Oke. Kemudian ini tadi kalau dia ganjil kan ini kita ganti tidak sama dengan 0, kita tambahkan ini. Nah, karena kita udah dapetin yang ganjilnya, sekarang kita yang genapinnya. Ini yang genapnya. Oke. Ini untuk yang ganjil dan ini genap. Nah, sekarang ke yang bagian dia ini yang ganjil dan dia itu kelipatan 3. Nah, contohnya di sini kan ada 3, kemudian ada 9, ada 15. Nah, kita berarti bisa naruhnya itu di atas juga bisa. Coba kita coba dulu, ini kita taruh di atas what if, hasilnya else if. Nah di sini kita kan udah dapat yang ganjil, kita mencari nilai i ketika dia dibagi 3 dan dia itu di sama dengan 0. Kita setiap angka ini dibagi 3, kemudian ketika dibagi 3 dia tuh nggak ada sisa lah, nggak ada sisa. Contohnya kan kalau ada sisa itu berarti kalau 2 dibagi 3 kan nanti ada sisanya. Nah kita ingin, karena kalau kita lihat di sini nanti kan 3 dibagi 3 kan sisanya 0 kalau soal ini. Nah soalnya ini kan 3, kemudian ada 9, kemudian ada 15 nih. Nah kalau kita lakukan setiap pembagian 3 angka di setiap sini, maka itu kan ada yang sisa baginya 0, ada sisa baginya itu lebih dari 0. Contohnya ini 1 bagi 3 ya sama ya, misalnya ini kita bandingkan dengan 4 aja nih biar nggak pakai min. Jadi 4 dibagi 3 nanti dapatnya 1 dan sisanya itu ada angka 1. Nah kalau kita lihat di sini yang ada tulisan I love coding ini, ketika dia dibagi 3 itu nggak ada sisanya, atau sisanya itu 0 lah. Ini sisanya 0, 3 bagi 3 0, sisanya ini 9 dibagi 3 dapatnya 3, sisanya 0 juga, sama 15 juga sisanya 0.
Nah, kita dapatkan bahwa satu rumus ini setiap angka dibagi 3 kemudian dan sisanya itu 0. Nah, ini sisanya tuh 0. Coba kita lakukan console log. Ini pakai sama plus. Nah, di sini kita ganti ada coding satunya lagi tadi itu berkualitas. Kalau genap berkualitas. Nah, sekarang itu udah bisa, ini udah sedikit mendekati. Tapi di sini kan 3 dia masuk ke 3, 6 juga ada dia. 6 juga ada. Ini sini ada enggak? Nah, tapi saat ini yang hasil pembagiannya itu masih yang ada ganjil dan genap itu masih dapat semua. Ini kan ini genap, ini juga genap. Nah, kita ingin yang di sini tuh angka kelipatan 3 tapi dia ganjil, enggak genap. Maka di sini kita menggunakan operator dan kita gunain si rumus untuk mencari nilai yang ganjil. Kita save. Nah, maka ini udah cukup, udah sesuai. Nah, 1 santai, 2 berkualitas, 3-nya I love coding, ini juga I love coding, ini juga I love coding. Nah, jadi di sini kita if-nya cari bilang kelipatan 3 dengan cara setiap bilang itu dibagi 3, yang sisanya itu 0. Sisanya 0. Kemudian setelah dapat, dicek lagi pakai operator dan. Ini dia itu juga kalau dibagi 2 itu sisanya itu tidak sama dengan 0. Berarti kita cari yang ganjil lah, yang ganjil bukan yang genap. Karena misalnya ini 6 kenapa nggak masuk? Karena kan 6 itu 6 dibagi 3 dapatnya 2 dan sisanya 0. Nah, tapi yang di sini 6 dibagi 3 itu sisanya juga 0. Bahkan kalau karena kita di sini mintanya itu sisanya itu yang selain 0. Nah, gitu. Makanya di sini yang 3-nya itu 3 bagi 3 sisanya 0, kemudian 3 dibagi 2 itu sisanya 1. Nah, ini maka masuk. Jadi sini kan kalau dan kedua sisinya itu harus true semua. Di sini true, barulah di sini bisa dieksekusi atau bisa dijalankan. Nah, kalau ini yang rumus untuk mencari bilangan yang ganjil. Ya, ini ganjil aja, nggak dicari kelipatannya. Nah, kalau ini bilang genap aja, nggak ada cari kelipatannya. Tapi yang ini mencari nilai ganjil dan kelipatan yang ketiga, kelipatan ketiga. Nah, untuk sampai sini ada masih bingung gak? Atau mau diulang? Oke. Yang tadi mesti aku lihat sih di sininya sih pakai min dia.
tadi kalau salah. Hmm. Heeh. Heeh. Bisa nggak, bisa itu dikirim aja lewat chat, nanti kita bahas tuh kodenya masnya lewat chat ini aja. Kita cari alasannya itu kenapa double itu. Sebentar ya, pakai ini aja, first bin. Nah, nanti masnya kodenya copy di sini, paste sini, nanti langsung klik aja di sini create. Nah, nanti tinggal langsung aja copy link di atasnya nanti, first bin, pastein yang di sininya, nanti di bawah itu langsung ada create new fast, langsung diklik aja. Nah, linknya ada di atas, nanti di atas ini di copy aja. Oke. Kita coba. Kenapa dia error? Oh. Oh, sini ketemu nih. Titik koma. Kayaknya ada yang kurang. For index kurang dari 21. Set. Kalau di sini errornya katanya kurang tutup. Oh, ini seharusnya nggak pakai. Kalau mau pakai ini kurang if-nya nih. Nah, kita cek. Nol. Tab all is not di bagian 453 sini. Oke. Di sini kesalahan tuh di sini, Mas. Ini kan nggak tahu kenapa di sini error ya. Nah, di sini ini kan di bagian else nih. Nah, di bagian else ini kan ada kondisinya nih. Nah, seharusnya kondisinya ini nggak di dalam kurung sini, tapi di sini tambahkan if
ini tanpa, ini juga kurang konsoloknya. Konsolok, konsolok. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini kan di sini nampilnya double nih, I love. Nah, yang pertama itu I love tuh ini, I love tuh ini. Oh, di sini terlalu banyak itunya, Mas. Di sini ada if, else, if, kemudian sini ada lagi else, if. Coba di sini perhatikan, sini kan ada rumusnya sama nih. Nih. Ada rumusnya sama. Ini juga. Nah, seharusnya jangan, bisa sih membuat ini, cuman enggak itu aja sih, enggak terlalu komen. Nah, coba ini kita komen, maka hasil kedua ini yang pertama itu I love coding, dan di sini juga I love coding. Kalau coba kita ganti di sini coding aja, kita cek perbedaannya mana. Nah, kalau di sini dia rumus ini sama-sama mencari nilai ganjil. Kalau ini kan setiap angka dibagi 3 dan sisanya itu 0. Nah, di sini dapat nih sisanya 0, berarti ini genap nih. Maksudnya angkanya ganjil. Ya. Oke, boleh. Oke. Kesalahan itu di bagian if-nya ada sih, banyak, terlalu double pengecekan bilangan ganjilnya. Rumus yang ini untuk ganjil, ini juga untuk ganjil. Kalau ini ganjilnya itu dengan metode nilainya itu setiap angka dibagi dengan nilai ganjil 3 kan. Kalau ini juga kalau kita seperti ini aja yang didapatkan itu nilai genapnya, tapi kalau karena maksudnya menambahkan itu sisa baginya itu kurang dari tidak sama dengan 0, maka ini yang dapatkan itu ganjil juga. Nah, seharusnya untuk yang pertama, misalnya untuk yang pertama itu mungkin ini kita bisa komen aja dulu. Kita komen, kita mulai dari yang ganjil genapnya aja dulu. Kita komen. Oke. Nah, kalau si ganjil itu kan tadi apanya, santai masalah tadi, santai. Nah, dapat ini 1. Nah, tinggal kita tambahkan yang else. Nah, ini kan ini juga ganjil nih, terlalu banyak tadi. Jadi ada kurang lebih ada 3 rumus if yang dia tuh mencari nilai ganjil. Makanya di sini double. Nah, di sini ada rumus genapnya kan. Nah, yang ini tinggal kita pindahin aja di sini. Nah, oke, ini bisa kita hapus dulu. Nah, sekarang udah dapat nih yang ganjil, yang genap itu udah sesuai untuk sementara. Nah, tinggal yang ketiganya
Yang ini udah bener nih, ini yang rumus yang pertama ini udah bener. Setiap angka dibagi 3 dan sisanya 0. Cuman kita tambahkan lagi di sini, cek lagi, double pengecekannya pakai pakai dan. Nah, di sini tinggal kita, kalau di soalnya kan itu yang dapat tulisan tampilan I love coding ini, yang dia itu bilangnya ganjil, dan ketika dia dibagi 3 itu sisanya itu 0 kan. Nah, sisanya 0. Karena tinggal kita tambahkan aja di sini. Ambil aja rumus ini. Yang ini untuk mencari nilai kelipatan 3-nya. Yang ini untuk mengecek apakah nilai kelipatan itu ganjil atau genap. Nah, kalau kita save, maka hasilnya kita dapatkan sesuai dengan soalnya kayak gini. Nah, kalau gini kan kodenya agak rapi kan. Kalau tadi kan maksudnya ada else if, kemudian banyak else itu if else lagi. Di sini kan tadi if else, kemudian bawahnya lagi ada if else. Nah, ternyata yang mas tadi itu if else yang pertama itu kedua-dua rumus itu mencari nilai ganjil semua. Dan kalau yang di bagian bawah tadi if else nya itu yang bagian if nya itu mencari bilang ganjil juga, dan yang bawahnya baru untuk nyari genap. Jadi di sini double pengecekan nilai ganjilnya. Nah, gitu. Makanya ada double juga hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gitu mas. Nah, masih mau ada tanyakan atau udah cukup paham? Itu sih. Oke. Oke. Nah, tadi dengarnya sampai sama nanya. Oke. Kayak udah bisa ya, normal sesuai dengan soal maksudnya. Oke. Nah, dari ini ada mau masih tanyakan nggak tentang ini? Atau mau cari contoh lain dulu? Gimana? Dikirim aja kodenya, nanti kita bahas.
Buka apa, buka kode. Hmm. Di bagian apanya error? Kode, buka kode atau buka apanya belum? Oh, pas mau running itunya. Boleh boleh, ya ya. Oke mas, udah bisa. Oke, oke. Nah, nah ini kan yang tadi yang baru dapat. Nah di sini kodenya error. Kenapa? Karena di sini, nah kalau untuk di bagian else nya ini nggak bisa kita tambahkan kondisi seperti ini mas. Nah kalau mau ada kondisinya jangan lupa ditambahkan ya if nya, else if nya seperti ini. Tam 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 tam. Oke, tam 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 tam. Oke. Kelihatan nggak mas tadi? Nah, kenapa Chrome-nya masnya error? Karena di sini em, si loopingnya ini jalan terus tadi sampai ratusan kan. Itu nggak ada pembatasan, nggak berhenti dia. Makanya tadi langsung aku close laptopnya, apa tuh Chrome-nya tadi udah mulai nge-lag di Chrome-nya. Nah itu karena si looping ini jalan terus, dia nggak ada berhentinya. Nah itu yang aku bilang kemarin, hati-hati karena ini kalau kita salah ngasih kondisian itu akan jalan terus loopingnya ini, buat ngehang laptopnya. Nah coba kita cek di sini. Yang pertama ini kan indeksnya 1 kurang dari 21 benar. Nah di sini sebenarnya kan kita pakai plus plus tuh, enggak ini kan. Nah kalau plus plus ini kan dia setiap kali perulangan itu naik satu angka doang aja, iya satu angka. Tapi kalau plus 2 seperti ini, nanti dia setiap kali selesai perulangan dan indeksnya berubah itu ditambah 2 angkanya, ditambah 2. Jadi ini awalnya 1, kemudian selesai ini semua, kemudian kembali lagi ke sini jadi 3 si indeksnya ini, karena 1 tambah 2 seperti ini jadi 3 dia. Maka di sini kita kembalikan aja ke plus plus biar dia naik secara satu-satu aja. Nah kalau di sini kita cek indeksnya itu dibagi 3 sama dengan 0, ya benar. Dan indeksnya itu dibagi 2, ini juga benar. Kemudian I love calling berkualitas, ini else if indeksnya bagi 3 sama dengan tidak sama dengan 0, berarti ini mendapatkan nilai nah ini kebalik ini sebenarnya. Ini kalau ini kan untuk mencari ganjil. Kalau di soal itu kan itu yang ganjil itu tulisannya, nah tulisannya santai, berarti ini seharusnya ini santai tulisannya. Dan di sini sarana berkualitas. Oke. Nah ini sepertinya salahnya itu di bagian sini aja sih.
sini udah nggak lagi reload terus dia. Nah ini udah bisa kan. Nah jadi ya plus 2 nya aja nih. Nah kenapa plus 2? Coba kita bahas secara manual aja. Soalnya kalau aku save ini nanti ini langsung nyampe ratusan ribuan bahkan. Nah takutnya nanti, soalnya kipasnya udah langsung dengung nih laptopnya. Nah pertama kita pahami kan bahwa setiap kali indeksnya 1 ini semua dicek semua kan, dijalanin kan. Nah indeksnya 1, kemudian ini selesai semua, indeksnya itu berganti jadi angka berapa? Angka enggak 2. Karena di sini tadi kita mulai 2 ya, plus 2. Oke. Enggak perlu dijalanin. Soalnya tadi kita save. Nah, di sini awalnya 1, maka di sini terjadi 1 ditambah 2 ini. Tambah 2. Oke, dapatnya 3 kan. Nah, sekarang masuk sini indeks angka 3 nya masuk sini, 3 masih kurang 21 kan. Nah maka masa ini bisa dijalankan terus, kemudian 3 nya berganti lagi ditambah 2, jadi selalu ditambah 2 terus nih. Nah 2 nanti dapatnya 5, langsung ini masih kurang dari 21, ini jalankan lagi, kemudian 5 ditambah 2 lagi dapatnya 7, tambah 2 lagi dapatnya 9, kemudian ditambah lagi 2 dapatnya 11. Nah 11 nanti ditambah lagi 2 dapatnya 13 tambah lagi 2 dapatnya 15. Nah 15 ditambah 2 itu 17 tambah 2 19 tambah 2 16 ditambah 2 itu 21. Nah 21 di sini nggak masuk kan, karena kenapa? Karena kita di sini menggunakan kurang dari aja ya, kurang dari 21, nggak menggunakan sama dengan. Makanya ini nggak tercukupi kan, karena nanti udah di indeksnya ini jalankan lagi, ini nanti berjalan lagi dia terus sampai tambah 2 jadi 23, terus seperti itu. Ini udah kelewatan kan, nggak bisa cukupin. Nah kalau mau seperti ini kita tak harus menambahkan angka 2 agar ketika si indeksnya menyentuh angka 21 ini dia berhenti di sini. Jadi di sini intinya tuh permasalahannya, karena si kondisi ini, statementnya ini nggak pernah nyampe ketemu nilai indeksnya itu kurang dari 21 di sini. Nah coba kalau ini kita save, kita jalankan. Nah kalau ini jalankan udah normal seharusnya, sepertinya belum. Coba kita kita komen, kemudian kita running. Coba kita komen, save. Masih
sini kita 22 nggak pernah dapat ya. Yang pernah dapat di sini 19 berarti coba di sini 20 sama. Nah, di sini sama masalahnya nggak ketemu di sini. Kalau kita plus 1, kalau di plus coba. Kalau di plus dia normal. Nah, kenapa dia normal? Karena si plus ini sama, indeks plus ini sama seperti ini, indeks tambah 1 seperti ini. Nah, sama dia. Gimana? Kata coba dirangin. Nah, kalau ini kan udah sesuai dengan soalnya. Jadi tadi permasalahan itu karena si kondisinya ini nggak pernah ketemu batasnya, karena angkanya itu udah melebihi. Nah, makanya di sini ya perlu hati-hati di sini kalau pakai plus. Soalnya kalau udah ngelihat aja, misalnya kita save di sini langsung loadingnya lama, di atas ini udah jalan terus dia, hang nanti lama-lama. Itu aja sih kesalahannya, itu di bagian sini aja. Seharusnya jangan plus 2 tapi pakai plus seperti ini aja. Coba kita lihat ke stop dulu. Coba lihat itu kodenya. Nah, itu kodenya itu sih belum digantikan itu. Nah, ini ini itu ya sama dengan itu ya, yang kayak min. Oh, indeks 1 kurang i plus indeks 3 para indeks 1 ini kalau 2 ini plus ini bagi 3 sama dengan 0, ya dibagi 2 tidak sama dengan 0. Indeks ini nih, ini kan ada else if ini kan di bawah nih, yang bawahnya else saja kan. Nah, else nya itu kurang if. Nah, coba di save. Nah, itu kan. Nah, itu karena si else itu sebenarnya tuh nggak bisa kita kasih kita kasih apa tuh, nggak bisa dikasih
kondisi. Kalau mau ngasih kondisi tambahin if-nya, else if. Nah itu mungkin itu sih dari VS Code nya sih, belum ada pengecekan JavaScript-nya. Soalnya kalau di karena itu di sana di VS Code nya itu belum ada itu pengecekan itunya. Kalau di VS Code aku ini kan udah ada formatter JavaScript namanya di sini atensinya nih. Mana ya? Nah, di sini kan banyak nih format HTML, CSS sama tag. Nah, dicarinya JavaScript aja nih. Nah, aku pakai ini salah satunya nih. JS, CSS, HTML. Nah, ini. Nanti dia mengecek nanti otomatis kalau ada kode kita yang error. Biasanya kan ada langsung warning. Nah, untuk itu aja sih, untuk jadi reminder kita aja sebagai developer kan ada error. Ya kalau kayak tadi kan kasusnya kita running kodenya itu kan normal aja, tapi outputnya itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah itu biasanya yang disebut dengan bug itu, kodenya running tapi aslinya nggak sesuai. Kalau error oke. Nah ini kan coba kita lihat di point D nya itu, buatlah batas statementnya itu perulangan agar dinamis menggunakan function. Nah batas statement ini kan 20 nih kan. Nah di sini kan kita bisa nambahin misalnya 30 maka di sini kan dapat 30 angkanya. Dan kondisi ini udah otomatis dia akan menyesuaikan. Kalau yang ganjil dia bernilai berkualitas, dan kalau dia genap genap berkualitas. Tapi kalau ganjil dia itu santai, tapi kalau nilai ganjil dan kelipatannya 3 dia tulisan I love coding kayak gini. Nah poin yang ke 3 itu kita coba buat function dulu seperti ini. Misalnya functionnya namanya kita kasih generate seperti ini. Nah kita console log sebuah data n misalnya. Nah di sini kita mempunyai parameter n. Nah kalau kita panggil functionnya generate dan kita masukin sebuah angka 2 seperti ini. Nah ini kita komen dulu biar nggak terlalu banyak di konsolnya. Nah ini kan nampilin angka 2 nih. Nah ini yang disebut dengan dynamic. Jadi di sini kita angkanya di sini, batas ini kita dapatkan dari functionnya maksudnya. Nah di sini kita tinggal copy aja, kita masukkan di sini. Nah yang angka 30 ini kita ganti dengan parameter n, kita dapatkan dari parameter n ini. Jadi angka panggil generate, masukin angka 2 nya masuk ke sini, dan angka 2 nya itu taruh di sini. Barulah nanti di sini terjadi pengkondisinya. Kalau kita save maka di sini nampil 1 sampai 2 aja. Kalau kita tambahkan panggil lagi di sini 20, maka ada lagi 20. Nah seperti ini. Kalau 100, nah ini disebut dengan dinamis. Jadi kita bisa memanggil function generate ini sebanyak mungkin misalnya, tapi kita sesuai dengan kita batas perulangannya mau berapa banyak seperti ini. Nah ini yang 100. Jadi kita nggak perlu lagi buat for perulangan baru kemudian ganti ini jadi 100 seperti itu. Jadi ini seperti kita buat template. Nah ini kita gunain aja datanya, si data batasnya atau statementnya di sini dinamis disebutnya tuh. Kalau kita masukkan manual di sini sebutnya tuh statis. Ya. Nah itu sih. Gimana kalau ini udah coba semuanya. Nah misalnya kita bahas tentang function lagi lebih dalam.
misalnya kita kemarin kan udah mengenal data objek ya, data objek. Nah nanti kita buat sebuah function untuk generate data format bio data object. Nah misalnya kita mempunyai data misalnya biodata, variabel biodata memiliki sebuah objek seperti ini, ada namanya misalnya Wandi Pratama, kemudian alamat mungkin oke, kemudian mungkin ada font aja. Nah kita nanti mempunyai sebuah data seperti ini kan biasanya list biodata tuh banyak ya, misalnya ini data siswa aja, kita data siswa, data student, nah seperti ini. Nah kita buat sebuah function nanti untuk generate kumpulan data objek seperti ini, dan tapi data di sini sesuai yang dimasukkan di parameter, gitu ya, parameter function. Misalnya kita buat generate data student, nah seperti ini. Nah kita menggunakan return karena kita nanti mau masukkan data melalui parameter dan kita keluarkannya bentuk sebuah objek seperti ini, bentuk sebuah objek. Nah formatnya itu kita menggunakan sini aja. Nah datanya di sini kita mempunyai parameter nanti nama, kemudian alamat, kemudian font. Nah di sini nama, ini untuk alamat, di sini untuk sebuah font. Nah kalau kita panggil sebuah function ini, kalau kita dan datanya ini kita simpan di dalam siswa student. Jadi kita nanti mau buat data objek, sebenarnya mau buat data objek seperti ini, tapi datanya ini dibuat dari function. Nah datanya itu dibuat function, jadi kita nggak perlu misalnya data siswa 1 buat variabel baru, data siswa 2 format seperti ini. Nah kita cukup buat satu function seperti ini, nanti formatnya seperti ini. Nah tinggal kita masukin aja misalnya kayak gini, misalnya Pratama, ini untuk namanya, kemudian di sini untuk alamatnya, dan di sini untuk fontnya. Nah kalau kita cek si variabel student ini di konsol, maka kita mendapatkan sebuah data objek. Nah, jadi kita sama intinya membuat sebuah variabel yang menampung sebuah data objek. Nah yang kita pelajari dulu kan seperti ini, kita langsung, tapi sekarang pelajarannya kita membuat sebuah variabel menyimpan data objek, tapi dengan metode cukup dinamis lah, yaitu datanya itu menggunakan generate function. Kita mau pakai function, nanti functionnya itu dipanggil, cukup mengirimkan data-datanya apa aja seperti ini. Nah kalau seperti ini kan kita tinggal bisa misalnya copy
Nah ini misalnya student 2 seperti ini. Nah kalau sini kita copy student 2. Oke. Nah sekarang kita misalnya punya data array di sini. Ini masih hubungan, tapi ini kita coba jadi si array kan bisa nampung data lain, objek lah. Nah kita misalnya coba cari copy. Nah ini copy. Nah ini kan kita mempunyai data array, kemudian datanya itu berupa objek-objek seperti ini. Ini data 1, indeks ke 0, indeks ke 2. Nah kita kan bisa menampilkan ini berupa ekstrak kan menggunakan math. Kemarin kita udah pelajarin math seperti ini. Kemudian di sini ada value sama index. Nah di sini kita menggunakan row function sebenarnya. Nah kita langsungkan console log value titik nama. Nah, coba kita lihat errornya, ini kurang. Seharusnya kita nggak perlu console log ini. Kita nah seperti ini. Jadi kita mempunyai sebuah data array, kemudian data array ini kita lakukan extract console log seperti ini. Kita di sini bisa, nah seperti ini. Kita juga bisa copy lagi halaman, di sini font. Nah sini 1D alamatnya dan ini. Nah di sini kan math, jadi ini value menampung data-datanya. Nah ini menampung sini, menampung si nama labelnya di sini, nama, alamat, font. Nah di sini nomor indeks dari data ini. Nah karena kita nggak perlu, jadi ini cukup nampilin value, karena di sini udah tipenya objek, berarti kita nampilinnya seperti objek. Value namanya apa, value namanya apa. Nah di sini kalau kita nambahin data, maka di sini harusnya nambah lagi di sini. Nah, biar nggak dulu kita copy aja ini, biar nggak terlalu banyak. Nah ini 1D 1 2 3. Oke. Nah ini sampai di sini kita bisa kolaborasikan sama, kan kita udah pelajari bahwa si data array itu mempunyai method push namanya, ya kan. Nah seperti ini, kita masukin data objek lagi di sini.
sini kita taruh di bawah sini biar dijalankan peta update-nya. Di sini data awalnya tuh tiga objek. Setelah itu kita tambahkan lagi 1, maka ketika di list di sini udah menjadi terupdate-nya ada 4. Nah, data objek ini kan kita masuk manual di sini. Masukin manual. Kita bisa terapin yang ini. Objek tadi kan kita buat bisa dari sini kan. Jadi ini kita bisa komen taruh paling bawah. Nah, ini yang pushnya ini kita hapus saja. Kita buat sebuah function. Oke. Nah, kita bisa langsung data push. Nah, kita menggunakan function generate function, namanya misalnya Pratama. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi ini hasil dari kolaborasi antara si data array, object, kemudian function dan method push. Jadi kita mempunyai data array seperti ini, kemudian kita bisa menambahkan data ke sini menggunakan metode push. Nah, namun objeknya ini, data objeknya kita dapatkan dari sebuah template functionnya generate data student seperti ini. Nah, setelah itu ditambahkan bahwa di sini kita langsung ekstrak datanya untuk menampilkan sebuah list nama seperti ini. Nah, kalau di sini kan lebih simpel lagi, kita bisa copy di sini. Maka di sini akan menimbul banyak Pratama ini bisa kita bedakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Gimana untuk yang ini, ada mau tanyakan? Ya, data ya. Nah. Oke. Oke, kalau itu kita coba bahas dulu yang returnnya dulu ya. Jadi si return ini dia itu mengembalikan atau memberikan kembali datanya yang dimasukkan. Contohnya nih, kita kan yang diatur itu buat function, kemudian buat function misalnya dengan parameter ya, dan parameter. Nah, kita udah buat function ini namanya generate data student dengan parameter, dan parameternya ini nama, alamat, font. Nah, parameter ini nanti untuk menampung nilai-nilai. Nah, berarti ini kan data. Di sini kita melakukan pengolahan datanya. Nah, kita ingin function ini itu outputnya atau penghasilannya itu nanti sebuah data objek. Nah, data sebuah objek dengan label datanya itu nama, alamat, font. Nanti datanya itu dapat dari parameter ini, nama, alamat, dan font. Mungkin di sini biar nggak ambigu kita kasih aja nih p parameter ini p ini, nah, maksudnya p itu parameter di sini, jadi ini p, ini p, ini p. Nah, ini nama label data objeknya. Kemudian setelah itu
panggil agar si fungsinya itu bisa mengirimkan lagi datanya yang kita masukkan, maka kita berikan sebuah trigger lah, namanya trigger, atau sebuah pemicu yang dipahami JavaScript. Misalnya kan kita memasukkan data ke function, caranya kan gini, kita panggil nama functionnya dan kita masukin datanya itu. Nah, data untuk parameter nama misalnya Wandi, nah kemudian kita koma, data untuk parameter p alamat, misalnya kita kasih alamat aja, dan satu lagi data untuk fontnya seperti ini. Oke. Nah, kita masuk ngirim data ini ke sini kan, ke sini, kemudian kita di sini mencetak dari data ini menjadi sebuah data objek. Coba kita di sini abaikan dulu returnnya. Kalau tanpa return kita akan mendapatkan sebuah data error di sini. Kita bisa misalnya data objek itu kita simpan dalam sebuah variabel, misalnya format. Nah, seperti ini. Format data ini kan disimpan, kita biasanya kan bisa langsung konsolog kan, konsolog form data. Nah, tapi ini di konsolog aja, kita nggak bisa dapetin lagi data, nggak bisa mendapatkan data ini di luar function ini, karena kan si objek ini hanya bisa diakses dari function ini aja, nggak bisa. Coba kita panggil konsolog form data. Nah, sepertinya dia error kan, karena si form data ini dibuat dalam function dan dia itu nggak bisa diakses dari luar functionnya. Nah, agar kita bisa mendapatkan data objek yang kita lihat di konsolog ini dari sini ya, dari dalam function ini. Nah, makanya kita kalau ini kita bisa juga lakukan konsolog function, konsolog. Nah, di sini kita mendapatkan addEvent. addEvent ini sebuah tipe data JavaScript, menunjukkan itu tidak ada. Jadi si function ini nggak memiliki sebuah pengeluaran data, hanya ada data masuk dan disimpan di mana? Disimpan dalam form data ini. Nah, agar si function ini mengeluarkan lagi data berupa objek ini, kita kasih trigger atau pemicu yang dipahami JavaScript-nya. Nah, yang dipahami JavaScript itu sebuah return. Kita tambahkan misalnya return apa nanti yang dikeluarkan functionnya, misalnya form data seperti ini. Nah, maka di sini mendapatkan datanya lagi. Mungkin itu kalau kita nggak pakai return ini, data objek ini nggak pernah kita pakai, nggak pernah bisa kita pakai maupun disimpan dalam variabel lain. Ya, karena di luar funksi ini. Tapi kalau kita mau nyimpan lagi, misalnya form data, selama masih dalam function masih bisa. Tapi kalau kita taruh di luar, nggak bisa lagi, karena nggak punya akses ininya ke sini. Form datanya nggak bisa diakses dari luar function. Nah, biar datanya ini bisa diakses atau bisa disimpan, tentunya kan kalau ngakses kan untuk menyimpan datanya, kita kasih return di sini. Returnnya apa? Sebuah data dari form data ini.
Makanya bisa. Kalau ini nggak bisa. Kita jadi yang jadi ketika kita manggil function ini dan kita masukkan datanya, ini langsung otomatis dia mengembalikan lagi datanya seperti itu. Ini seperti generate lah. Inilah yang biasanya dipakai website itu untuk generate number, generate data, format data seperti ini. Jadi ada data masuk, coba kita gambarkan saja. Ini function, misalnya function. Nah, kalau tanpa return data masuk ke sini, udah di sini aja mentoknya datanya. Tapi kalau function yang dengan return data masuk, kemudian di sini datanya ke function, entah dia apakah dia mengolahnya atau dia bisa membagikan, mengkalikan. Nah, nanti hasil pembagiannya itu bisa kita dapatkan dari sini, atau dikembalikan lagi siapa yang memanggilnya. Misalnya kita mempunyai sebuah function perkalian A dan B. Nah, kita lakukan console log A dan B. Nah, coba kita komen aja dulu ini biar enggak banyak. Perkalian. Nah, maka nggak ada nilainya, kita tambahkan 1. Nah, ini kan 2. Nah, aku ingin datanya hasil perkalian ini disimpan dalam sebuah variabel. Kita misalnya buat variabel hasil seperti ini. Nah, tapi datanya ini kan nampilnya tuh di konsol kan. Kalau aku simpen ini, nah seperti ini aja, udah nggak ada apa-apa lagi di sini, nggak nampil datanya. Kalau ini kita cek di hasilnya, nah sini kosong, nggak ada apa-apa datanya. Kan ini kan 2 1, berarti kan seharusnya 2 kali 1 hasilnya 2 kan. Nah, datanya yang 2 tadi kemana? Nggak ada di sini. Tapi kalau kita lakukan console log di sini, misalnya ini kita simpan dalam variabel hasil atau hitungan. Nah, kita cek di sini hitungan. Ada datanya, tapi data ini keluar dari function, bukan dari hasil sini. Kan di sini ya hasilnya kosong nih. Nah, kalau kita komen di sini nggak ada lagi, nggak ada datanya. Jadi walaupun kita panggil beberapa kali di sini, nggak ada datanya masuk di sini, nggak ada datanya masuk, nggak ada datanya keluar. Nah, agar datanya hasil dari perkalian ini keluar dari functionnya, makanya kita tambahkan sebuah return yang ingin dikeluarkan apa, hasil dari perkalian hitungan ini. Nah, makanya dapat 2 di sini. Gimana Mas? Masih bingung? Mm-mm. Mm-mm. Ini sama aja Mas, sama aja. Pertama kan kita melakukan perkalian kan, ya kan. Nah, hasil dari perkalian itu disimpan dalam variabel hitungan. Nah, kemudian dari variabel perhitungan ini dia itu dikeluarkan lagi atau dikembalikan siapa yang manggil function perkalian ini. Dalam artian ini
functionnya siapnya manggil sebuah function per kali ini ya kan sebuah variabel hasil kan. Nah sampai di sini masih bisa ngikutin nggak? Mm-mm. Iya. Jadi ini iya jadi di sini karena di luar pakai return. Karena kalau nggak pakai return datanya ini nggak dikirim ke hasilnya ini, nggak dikirim. Jadi hasilnya ini kan 2 tadi kan. Nah 2 ini udah mentok di sini aja, nggak dikembalikan ke sini lagi. Agar bisa ini dikembalikan lagi ke sini baru kita tambahkan return di sini, tambahkan return. Nah 2-nya ke sini lagi, nanti 2-nya ke sini. Soalnya ini di bagian backgroundnya sih prosesnya tuh, ini kita lihat itu seperti ini aja. Itu kan kita langsung ke solok kayak gini kan, kayak gini kan. Iya, kita kita di sini kan lakukan langsung ke solok kan, dan itu masih dalam kurung dalam for ini kan. Ini kan kita nggak lakukan konsolnya itu dari luar kurung functionnya kan. Nah itu. Uh, nah kalau untuk ini udah paham belum ya kalau returnnya? Gimana nih kalau uh, 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 uh. Iya ya. Jadi kalau kita nggak pakai ini kita nggak bisa dapetin hasilnya ya kan dari luar sini misalnya. Oke, nah kalau udah cukup paham, oke oke. Nah kita kembali ke yang sini. Konsepnya tadi itu kan sama kan, udah dapat kan. Kenapa kita di sini pakai return kan? Agar si data form ini bisa diakses atau outputnya itu bisa dipanggil dari luar kan. Nah kayak gitu, maka kita bisa dapatkan di sini. Nah ini untuk ekstraknya. Oke, nanti aku kasih study kasus kok untuk ini biar ya untuk ekstrak seperti ini. Mm-mm. Ini kan kemarin udah kita bahas kemarin. Kalau kemarin kan metode kan bisa ekstrak data list kan, data array itu kan bisa kita tampilkan nih seperti ini data list. Math. Kalau math ini fungsi, kalau kemarin kan to string itu jadi kan integer ke string atau string ke number kan. Nah kalau ini math untuk menampilkan data array itu menjadi berupa list data kayak gini. Kalau kemarin kan kita bisa menggunakan for kan, mana ya, pakai for. Nah kayak gini nih, ini for. Oke, masih ada mau tanyakan nggak tentang yang ini atau udah cukup paham?